seni itu artinya estetikanya harus ada tingkat kualitas, ada inovasi, digarap benar. Kalau yang biasa teater untuk misalnya kayak tadi saya buat teater untuk tunanetra, ya itu bukan seni lah. Saya nggak sampai mau ke seni teater. Ya udah teater sebagai kerja, proses bekerja, proses terapi gitu aja. Jadi kalau seni ya di situ ada ukuran-ukuran yang tadi estetikanya harus tinggi, prosesnya harus bagus, ada penawaran novelty atau inovasi itu yang disebut seni teater. Jadi kalau elemen-elemen yang biasa disajikan ya jangan ngomong seni teater lah. Itu masih mungkin karya teater gitu aja. Jadi saya berteater itu sebenarnya karena diajak ibu saya setiap hari sejak umur 3 tahun nonton pertunjukan tradisi. Kalau di Jogja waktu itu di Wirobrajan, kemudian waktu di Gunung Kidul saya juga nonton, ketika di Pekalongan juga saya nonton. Kemudian rumahnya dekat gedung pertunjukan, jadi ada ludruk, wayang, ketoprak, kemudian film itu hampir tiap hari karena kalau pulang sekolah, berangkat sekolah lewatnya bioskop, jadi mesti nonton film, terutama film India. Itu paling jadi hafal lah. Makanya kayak film-film Shah Rukh Khan itu saya masih nonton terus sampai sekarang. Khususnya film My Name Is Khan itu luar biasa. Kebetulan saya sedang dekat dengan difabel, jadi ketika dengar Shah Rukh Khan itu aktingnya belajar di komunitas dan masyarakat autis itu, jadi saya semakin yakin bahwa akting itu sekolahnya tidak di ruang gedung yang mewah, tapi di masyarakat, di alam, di kehidupan lah gitu. Gini, kalau pengkajian itu khususnya sebagai pengamat atau kritikus itu karena saya waktu dalam kondisi keluarga itu bangkrut ya. Jadi saya sebenarnya kuliahnya di UNY, di Teknik Elektro sama isi double ya. Tapi karena biaya jadi saya berat di isi yang murah. Kemudian saya melihat para pengamat itu waktu itu media massa masih luas ya. Ada Masa Kini, ada Jogja Pos, ada Berita Nasional, ada Kedatangan Minggu Pagi, semuanya lebih lebar. Jadi kemudian dari sini saya memang kalau kreatoran di Jogja banyak banget. Sebenarnya saya juga berkreasi misalnya di grup ketoprak, grup teater juga ada, tapi di masyarakat biasa yang tidak komersial, tidak serius gitu ya. Kemudian saya akhirnya karena kondisi ekonomi bekerja di Didi Nitowo. Di sana sebagai manajer ya, untuk cari hidup sih, biar bertahan hidup, tapi juga biar kuliahnya lancar gitu ya, sambil bekerja gitu. Tapi di sana juga lama, akhirnya sampai 10 tahun ya. Kemudian saya tetap teater itu bagi saya ya dunia kecil saya, pengalaman nonton juga banyak, dan saya senang bergaul di masyarakat teater tradisi. Saya pernah ke Bali juga 2 tahun penelitian teater tradisi, kemudian di Jawa Timur juga di Ludruk ya, juga sering lakukan penelitian. Memang saya kalau di Jogja sebenarnya juga mencatat, tapi kalau pertunjukannya jelek saya memang nggak mau nulis. Kalau apalagi banyak cacatnya itu nggak mau, karena nanti cenderung menjustifikasi karya ini jelek gitu. Tapi sebenarnya kalau yang menarik, apalagi saya dilibatkan ikut mengamati prosesnya, nggak usah terlibat di dalam, tapi di luar boleh nonton, itu saya senang banget. Karena semakin saya bisa nonton pertunjukan itu berkali-kali, karya kritiknya semakin bagus. Jadi kita harus sama, proses kreatif penciptaan itu sama dengan proses kreatif penulisan kritik. Nah, demikian juga kalau di riset, karena
di sini di ISI Jogja itu yang melakukan riset kan tidak banyak. Jadi saya milih ke riset meskipun di luar kampus saya penciptaan. Pernah dulu ngajar penyutradaraan tapi karyanya memang bagus-bagus, tapi saya menyadari lah yang minat penyutradaraan kan banyak banget. Jadi saya lebih baik di teori aja. Saya selalu cari alternatifnya. Ketoprak tungklik itu kan dulu alternatif ketoprak lesung, tapi yang beda lah buat juga. Kemudian sekarang saya fokus di tunanetra ya, teater tunanetra. Sekarang ke Down syndrome ya, Down syndrome. Selalu eksperimen, saya senang banget membuat karya-karya yang tidak biasa, tidak diakui di masyarakat atau di akademik atau di media nggak apa-apa. Tapi saya beraksi, ya niatnya sekarang ibadah lah gitu, teater untuk ibadah gitu. Itu karena miskin, sudah menikah miskin lagi, jadi kan kreatif. Jadi kalau saya bukan kreatif, kreatif. Kere tapi aktif ya. Jadi ya buat buku, cari funding, apalagi ya segala macam. Sebenarnya banyak draft-draft saya tentang misalnya teater Orde Baru. Itu saya udah buat draftnya tapi hilang di file. Itu bagus banget dari zaman Rendra sampai 98. Ketika saya keluar di buku itu sebenarnya sudah siap, tapi saya cari filenya hilang. Wah, saya harus mengumpulkan lagi. Jadi fokusnya dulu ke Putu Wijaya, Arif Winceno, Rianti Arno, sampai teater Sae, teater Gandrik juga gitu. Saya pakai itu karena mereka mengkanter hegemoni Orde Baru. Jadi ungkapan-ungkapannya sebenarnya mereka mengkanter hegemoni Orde Baru, tapi dengan cara teater. Kalau Putu Wijaya tokohnya dihilangi, tapi ngomong kekuasaan, ngomong korupsi juga. Jadi Arifin juga gitu kan, cara kontemplasi dengan masyarakat miskin gitu. Sebenarnya bisa semua teater Gandrik juga begitu kan, banyak yang sebetulnya mengungkapkan hal-hal yang berkaitan counter hegemoni terhadap Orde Baru. Nah, cuma itu karena kreatif. Jadi ketika sudah kaya aktif, jadi nggak kreatif lagi gitu. Problemnya itu. Jadi kalau sudah merasa udah, apalagi saya udah dulu pernah pindah ke film juga. Jadi saya punya namanya Mas Kris, itu relasi saya buat produksi film dengan Garin, dengan orang Perancis, dengan Amerika itu. Jadi jobnya ke situ, pindah ke sana. Jadi semakin tambah kaya kan, sudah punya tanah, punya rumah. Jadi nggak kreatif lagi. Jadi pikirannya sekolah gitu. Gitu. Jadi karena kreatif penting banget. Saya kadang ingin miskin lagi biar kreatif gitu loh. Nulis cerpennya rajin, puisinya rajin, itu karena nggak punya uang, bener. Kalau dana itu sebenarnya sekarang malah tidak, kompetisinya ada, cuma tadi banyak subjektifnya, dekat dengan birokrasi atau politisi atau orang-orang tertentu lah. Jadi patronasenya malah pindah ke Danais gitu. Kalau dulu kan mandiri. Saya lihat dulu grup-grup teater itu ada yang menghadirkan sepeda, mesin ketik untuk produksi. Dulu teater Gedek, semua teater, semua hidupnya. Saya pernah di teater Aksara juga. Ketika produksi ya hidupnya bantingan. Kita produksi itu tidak ada dana gitu, tapi kita iuran. Padahal latihan saya jam 3 pagi. Dari jam 3 sore jam 3 pagi loh. Itu kadang berdarah-darah, tapi kadang penontonnya cuma sedikit. Itu benar-benar merasakan pahitnya teater, tapi mengalami proses yang luar biasa untuk pembentukan etos kerja. Elan kreatif itu ya di situ lahir. Tapi sekarang kelihatannya saya banyak nonton pertunjukan nggak mau nulis karena yang didanai kadang cuma gedungnya konser hall tapi karyanya banyak cacatnya. Kalau nggak cacat nggak mau nulis saya. Kalau yang bagus dimanapun, di Jakarta, di Solo, saya mesti datang. Jadi kita sama-sama lah. Kenapa sekarang ini pencatatan karya teater
jarang, mungkin ya sama dengan saya perasaannya ya, karyanya kurang bermutu gitu. Ada penurunan kualitas, mungkin karena orientasinya beda. Kalau dulu kan memang estetika dulu masih ada media yang bisa mengkritik dengan lugas ya. Sekarang kan medianya nggak ada. Jadi perlu mungkin evaluasi, perlu karya-karya di Danais itu ya ada kurasi yang benar, kurasinya yang serius, kemudian ya objektif, harus berani objektif. Meskipun bayarnya mungkin ya sama, ada akademis juga ada sih, ilmuwan juga ada, tapi mungkin perlu ditata lagi supaya yang ditampilkan ada yang berkualitas. Mungkin seleksi dulu yang ketat, prosesnya kayak apa, prestasinya kayak apa, baru silahkan. Seharusnya era Danais itu sebetulnya tidak hanya melulu karya, tapi perlu selain kompetisi-kompetisi ya, kompetisi apapun, acting, tidak hanya teater loh, acting, improvisasi acting, apalagi acting auditif, semua harus dikompetisikan supaya kita menjaring orang-orang yang berkualitas. Selain itu nanti juga ada tadi karya-karya ilmiah yang sebenarnya yang silakan Umar Khayyam juga menyelenggarakan kan. Dari Garasib juga pernah jalan. Tapi kalau bisa lebih luas, Danais itu juga untuk publikasi karya-karya ilmiah. Ini buat jurnal lah untuk seni pertunjukan itu yang didanai Danais, supaya kita lebih mengglobal. Jangan sampai karya-karya yang ada di Jogja yang bagus-bagus itu, yang monumental itu cuma menjadi arsip saja. Ya kalau bisa tetap jurnalnya bahasa Inggris lah. Gitu. Supaya Jogja ini ya juga ikut promosi pariwisata juga, bahwa ada teater berkualitas di sini di Jogja itu dengan Danais itu. Jadi yang berkuliah di ISI tidak semuanya backgroundnya dari teater. Jadi cuma karena prestasinya, IPA-nya bagus, IPS-nya bagus, itu kadang diterima. Itu problemnya di saya, banyak wawancara. Mbaknya dari mana? Dari Jakarta. Ikut teater? Enggak. Nah, itu kan udah. Itu mungkin setiap pengelola prodi beda-beda ya. Di Bandung mungkin dia seleksinya ketat, atau di Solo juga ketat, nggak tahu. Tapi di sini ada penurunan, dan karena kan jumlah mahasiswa sekarang banyak. Kalau dulu saya megang itu cuma 20 gitu. Bisa nangani intensif lah, 1 anak 2 jam untuk penciptaan, untuk karya penyutradaraan misalnya 2 jam ditunggu mesti bagus lah. Cuma sekarang mungkin karena banyak mahasiswa jadi nggak intensif. Saya banyak nonton juga akhir-akhir ini juga. Saya tanya, misalnya memproduksi semiotika pertunjukan, kadang nggak mampu. Elementer, olah tubuh yang elementer, bahasa tubuh, kadang nggak mampu juga mengungkapkannya gitu. Jadi kalau saya ingin, sebenarnya saya butuh 3 anak aja kalau mau latihan intensif kayak di teater kubur ya, latihan jam 4 sore sampai jam 12 malam. Tapi niatnya di sana nggak ada honor, nggak ada apa. Pokoknya ingin berteater. Nggak usah berseni teater, berteater saja. Jadi etosnya etos berteater. Mesti jadinya bagus kok. Karena intensif, niatnya beda tadi. Nama itunya itu sudah beda. Kalau nama itunya, aduh nanti nggak dapat transport, nggak dapat macam-macam materi ya. Kalkulasinya kan itu. Sekarang mungkin perlu dikembalikan ke idealisme. Tapi saya tetap rasional ya. Kalau produksi teater ya kayak manajemennya Budet ya. Jadi harus dihargai yang layak. Itu saya setuju. Cuma kan tidak semua bisa kayak Budet. Dia punya link Jarum dan sebagainya. Kemenkraf macam-macam lah. Kalau guru-guru yang tidak punya ya dimulai dari idealisme. Sebenarnya kayak Kalanari teater itu juga bagus sih. Itu modelnya gitu ya. Jadi niatnya ya berkarya. Kalau ada yang itu bagus. Saya pernah buat
karya dengan Pak Mariono itu problemnya juga situ, prosesnya itu nggak maunya pentas ke luar negeri tapi prosesnya susah. Ini semua malah lagi ngalami saya kira. Di prosesnya enggan tapi inginnya pentas di internasional, ingin di panggung-panggung yang hebat itu ya susah ya sekarang. Seni itu artinya estetikanya harus ada tingkat kualitas, ada inovasi. Digarap benar. Kalau yang biasa teater untuk misalnya kayak tadi saya buat teater untuk tunanetra ya itu bukan seni lah. Saya nggak sampai mau ke seni teater. Ya udah teater sebagai kerja, proses bekerja, proses terapi gitu aja. Jadi kalau seni ya di situ ada ukuran-ukuran yang tadi estetikanya harus tinggi, prosesnya harus bagus. Ada penawaran novelty atau inovasi itu yang disebut seni teater. Jadi kalau elemen-elemen yang biasa disajikan ya jangan ngomong seni teater lah. Itu masih mungkin karya teater gitu aja nggak apa-apa. Tapi kalau ngomong seni ya tingkat estetikanya harus tinggi, kualitasnya perfect, nggak boleh ada kesalahan, salah dialog apa. Kalau komedi ya nggak ger gitu ya janganlah itu, jangan ngaku seni itu.